Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Khairina Nuramalia, yang kedua Lemida Sari, yang ketiga Nesa Nurhaliza, dan yang keempat Nopi Lailatul Fauzi. Langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama ada konsep dasar Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. B. Peranan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai makna. 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas pada kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang kemudian diubah UU nomor 10 tahun 2004 atau Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. C. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam Perundang-Undang Dasar 1945 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum. Istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. 5. Nilai dan jiwa keadilan sosial. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mewakili seluruh bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratai material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. G. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini karena Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak.
Tantangan. Negara kita memiliki undang-undang sebagai salah satu cara menegakkan peraturan perundang-undang yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara. Di dalamnya juga tercantum hak dan kewajiban warga negara, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi pelaksanaan undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hukum atau peraturan yang melandasi kelangsungan negara Indonesia, semua lapisan masyarakat pasti menginginkan negara untuk mampu menegakkan hukum. Namun sampai saat ini, kita masih menghadapi banyak tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia justru menjadi salah satu hal yang menimbulkan tantangan di dalam implementasi penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan adanya undang-undang yang menggunakan kata-kata yang dimulti-interpretasi atau multitafsir. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, Pasal 8 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemerintah akan membantu pengobatan dan perawatan untuk warga negara yang sedang sakit, supaya warga negara tersebut menanggung biaya pengobatan dan perawatan seringan-ringannya. 2. Aparat penegakan hukum. Ada begitu banyak lembaga penegak hukum yang terlibat dan harus bersedia bekerja sama untuk menegakkan hukum. Para aparat tersebut diantaranya adalah hakim, polisi, jaksa, dan para sipir. Masing-masing tentu saja memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan, seperti yang sudah disebutkan di atas, harus bersedia untuk menjalin kerjasama dengan satu tujuannya, yaitu menegakkan hukum di Indonesia. Pihak-pihak tersebut yang tanggung jawabnya sudah diatur oleh pemerintah justru juga ditemukan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hal lainnya, kasus korupsi. Hal ini tentunya diatur dalam Undang-Undang tentang Korupsi. Hal ini menjadi bukti bahwa masih ada aparat-aparat yang tidak berintegritas dan tidak berkomitmen terhadap tugasnya, yang menduduki posisi-posisi yang seharusnya bisa diandalkan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Adanya tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia yang disebabkan oleh para aparat hukum adalah sesuatu hal yang ironis. Harus ada perbaikan, salah satunya dalam sistem perekrutan para aparat tersebut. Selanjutnya, fasilitas. Ada begitu banyak fasilitas yang dimudahkan dengan adanya sistem yang baik. Sistem dalam hal ini tentu saja sistem yang sudah termodernisasi dan memanfaatkan internet. Sayangnya, dalam hal penegakan hukum, sampai saat ini belum tersedia sarana yang mengandalkan teknologi terkini. Contohnya adalah dalam hal memantau kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui penggunaan internet. Perlunya penggunaan teknologi yang canggih adalah sesuatu hal yang tidak bisa disangkal. Karena dengan perkembangannya yang terus terjadi, penegakan hukum dan semua pihak yang terkait harus bersedia beradaptasi untuk memperbarui fasilitas atau sarana yang mereka gunakan, supaya bersama-sama dalam menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ada begitu banyak ragam budaya, tradisi, dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga faktor lain yang membedakan antar anggota masyarakat, yaitu pendidikan. Masyarakat kalangan menengah ke atas adalah mereka yang menerima pendidikan layak, guna pentingnya pendidikan bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan kalangan menengah ke bawah yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi, dan tidak mendapatkan cukup paparan dari sumber informasi yang valid. Dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan informasi, membuat adanya perbedaan perilaku terhadap peraturan. Masyarakat yang berpendidikan lebih memiliki kecenderungan untuk menaati peraturan daripada masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan. Jika tidak ada kesadaran akan pentingnya masyarakat yang tertib dan taat hukum, maka akan timbul kasus-kasus pelanggaran hukum. Pencegahan untuk mengatasi hal ini tentunya bisa dia lakukan, salah satunya dengan pemberian penyuluhan oleh aparat hukum yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, budaya. Budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat menunjukkan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka akan melaksanakan hal-hal yang mereka anggap baik dan menghindari hal-hal yang mereka anggap buruk. Namun sayangnya, ada budaya yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah, yaitu budaya kompromi.
Kompromi dilakukan terhadap pelanggaran hukum yang dianggap pelanggaran kecil. Namun, sesuatu hal yang terus-menerus dilakukan akan membentuk kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi budaya. Sama seperti budaya suap yang masih terus terjadi. Contoh yang paling sering ditemukan adalah pengendara kendaraan bermotor yang memberikan suap kepada polisi lalu lintas sebagai ganti. Tidak dikenakan tilang. Ini adalah kasus yang sudah sangat sering terjadi dan merupakan salah satu tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia yang harus ditangani dengan serius. Berkompromi terhadap pelanggaran hukum adalah sesuatu hal yang jelas tidak boleh dilakukan. Yang keenam, stagnansi. World Justice Project atau WPJ tahun 2019 menunjukkan nilai penegakan hukum Indonesia tidak berubah sejak tahun 2004. Dari skala 0 sampai 1, Indonesia konsisten di angka 0,52. 3 hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan adalah dalam hal keadilan sosial, ketertiban dan keamanan, serta keterbukaan pemerintah. Stagnansi ini adalah salah satu bukti kondisi penegakan hukum di Indonesia dan harus menjadi motivasi untuk perbaikan di bidang tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.